Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan pada siang hari yang berbahagia ini Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini Asita Riau berbagi. Hari ini bagian dari beberapa tour and travel agent yang ada di Riau, Pekanbaru khususnya, ingin berbagi kepada adik-adik semuanya. Apa maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Pertama, bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan ketika Allah menciptakan kita. Bapak Ibu bisa lihat, ada yang Allah karuniakan orang lebih pada hartanya. Ada orang yang dilebihkan kepada akalnya. Ada Allah lebihkan orang kepada ilmunya. Ada yang Allah lebihkan orang kepada tenaganya. Semua kita memiliki kelebihan yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mudah rezekinya. Pandemi corona tidak mengganggu rezekinya, selalu saja mengalir dan datang. Allah mudahkan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa rahasianya? Mana qasamalun. Tidak akan berkurang orang yang rajin bersedekah. Tidak akan berkurang hamba Allah yang rajin untuk bersedekah. Ada namanya bersedekah, ada namanya berinfak, ada namanya berwakaf. Masing-masing berbeda. Ini salam apa tadi nih Pak Jul? Hah? Oh, salam ini Bu ya. Aspekraf, puan. Aspekraf puan. Ada yang ada yang bersedekah, ada yang berinfak, ada yang berwakaf. Apa maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kalau kita bersedekah itu bebas. Mau 20 juta boleh, mau 10 juta boleh, mau 5 juta boleh, mau 5.000 boleh, mau 1.000 boleh. Kalau tidak ada uang bagaimana Ustadz? Boleh kita bersedekah dengan tenaga. Tadi pas jam 10:30 dapat telepon dari Pak Sekjen. Ustadz di mana katanya? Ustadz masih di bawah di parkiran katanya. Kok lama masuk Allah katanya. Kok kami lah bakar ringgit situ? Berarti lah bersedekah Pak Sekjen itu. Sedekah dengan keringet. Jadi jangan disangka bahwa sedekah ini hanya dengan harta. Siapa yang menyusun, siapa yang membuat baliho, siapa yang mendesain segala macamnya, semuanya ikut bersedekah. Atau kita boleh bersedekah dengan berbuat kebaikan, dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Perbanyaklah ucapan subhanallah walhamdulillah. Maka itu adalah bagian dari sedekah. Atau kalau kita susah juga untuk bersedekah, cukup dengan tersenyum. Senyummu dengan saudaramu adalah sedekahmu dengan saudaramu. Maknanya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Bersedekah tidak hanya saja dengan harta. Bersedekah bisa juga dengan berbuat baik. Bahkan bersedekah bisa dengan tersenyum. Yang kedua apa? Berinfak. Makanya kalau di masjid, kalau setiap hari Jumat jalan kota, ada kotak sedekah, ada kotak infak. Apa maknanya? Kotak sedekah dengan kotak infak. Kalau seinfak, dia harus dengan benda. Dia harus dengan sesuatu yang wujudnya nampak.
Itu namanya berinfak. Misal, ini tadi bunga diinfakkan atau dipinjamkan oleh seseorang, ditaruh di sini, diinfakkan, saya infakkan bunga ini, maka dia telah berinfak. Nah, atau kursi ini, mic ini diinfakkan oleh seseorang, bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk benda. Nah, bedanya apa dengan sedekah? Sedekah boleh dengan keadaan kalimat thayyibah, tapi infak tidak. Makanya kita harus bedakan, ini sedekah saya, ini infak saya, ini wakaf saya, ini zakat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berinfak harus dengan benda. Yang ketiga apa namanya? Berwakaf. Berwakaf itu kalau sedekah, infak itu selama hidup saja, Pak. Kalau sudah mati Bapak Ibu, maka tidak ada lagi nilainya. Habis dia. Maka apa yang harus kita kerjakan? Kita kerjakan adalah berwakaf. Apa itu berwakaf? Pahala yang terus kita dapati ketika kita hidup selama dia dipakai, sampai kita mati meninggal dunia. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, niat ini harus kita perhatikan. Jangan sampai sedekah-sedekah saja, karena habis dia. Tapi kita juga harus memiliki wakaf. Bagaimana hal yang sederhana? Ustadz, apakah wakaf itu dengan mewakafkan tanah 1 miliar, 1 hektar? Tidak demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada lebih baik. Dengan berwakaf dengan apa? Misalnya Al-Quran, kita berwakaf 1 Al-Quran, kita wakafkan untuk Asita Riau misalnya, atau untuk Aspekraf Al-Quran kita wakafkan. Al-Quran ini ditaruh di masjid, selama Al-Quran ini dipakai, maka selama itulah dia mengalir pahalanya. Nah, itu namanya apa? Wakaf. Jadi adik-adik yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari sedekah tadi, dari infak tadi, dari berwakaf tadi, kita memiliki faedah. Matalul ladina yunfikuna amwalam fi sabilillah kamathali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Orang yang bersedekah, kata Allah, perumpamaannya 1 biji, ada 7, dalam setiap 7 biji maka mengalir 100, menjadinya 700 akan dikali 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah bukan hanya membalas dengan 700 ini, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan membalas lebih daripada 700. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya belum pernah ketemu orang yang rajin bersedekah dia hidupnya susah. Orang yang hidupnya bersedekah dia hidupnya sengsara. Orang yang rajin gemar bersedekah, hidupnya itu belum pernah saya temukan hidupnya sempit. Justru semakin keras dia mengeluarkan hartanya, semakin datang harta kepada dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tidak hanya dengan mengeluarkan harta, tidak hanya dengan mengeluarkan benda, tidak hanya dengan bersedekah dan berinfak dan berwakaf, tetapi dia juga memiliki ketakwaan di hadapan Allah. Jangan lupa nanti, Ustadz, saya sudah bersedekah, tidak ada datang uang Ustadz, kata. Sedekah bukan untuk mendatangkan uang. Kita sehat itu sudah nikmat. Cobalah kalau nanti ketua kita masuk ICU, siapa sih yang susah nanti? Tapi janganlah kita doakan payah Pak Sekjen nanti kan. Dan diaminkan loh Pak. Susah kita. Tapi alhamdulillah ketua sehat, sekjen sehat, bendahara sehat. Yang intinya bendahara nih, kalau tidak bisa keluar payah nanti. Itu nombok dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanpa kita sadari kita dalam keadaan nikmat. Itulah balasan kepada orang-orang yang rajin bersedekah. Nah, kita sekarang program Asita Riau berbagi. Ini teman-teman dari Tour and Travel berbagi bersama kita. Jangan dilihat nilainya, jangan dilihat angkanya, jangan dilihat nominalnya, tapi apa yang perlu kita lihat?
kebaikan yang Bapak Ibu ini berikan kepada kita. Sekarang kita lihat aspek dari kita, dari adik-adik yang menerima. Apa yang harus kita ucapkan pertama sekali adalah Alhamdulillah. Berterima kasih kepada Allah, maka kita menjalankan perintah Allah dan bersyukur kepada Allah dan taat dengan segala aturan Allah. Itu cara kita bersyukur kepada Allah. Tapi berterima kasih kepada manusia, kita harus mengucapkan ucapan terima kasih. Itu bentuk kita berterima kasih kepada manusia. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Kita doakan semoga rezeki yang Bapak Ibu berikan berkah. Apa artinya berkah? Ziyadatul khair. Apa makna ziyadatul khair? Bertambah kebaikan. Bertambah kebajikan. Nah, itu artinya ziyadatul khair. Bukan ziyadatul zaud, itu bertambah istri. Nanya nggak tahu. Pak Warsal tadi nggak jadi dipoto awak di Pak Warsal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Contoh sederhana tadi sudah Ustaz sebutkan, badan yang sehat. Ibu, saya yakin kalau satu orang anggota keluarga kita masuk saat ini ke dalam rumah sakit, pasti kita akan repot minta tanggung. Apalagi sudah dikenakan COVID. Wah, itu udah berinfaklah, berwakaflah. Karena pertama, yakinlah orang yang bersedekah tidak akan pernah miskin. Yang kedua, orang yang bersedekah tidak akan pernah sulit. Yang ketiga, orang yang bersedekah insya Allah akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan doa kita apa Bapak Ibu adik-adik semuanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beri kami kebahagiaan di dunia dan beri kami kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksaan api neraka. Ustaz, wah, dia kaya, dia punya banyak, dia sudah sering keliling dunia, dia sudah pergi ke London, ke Hawaii, kemana, pernah umroh. Ngapain? Nggak bisa kayak gitu. Harus daftar umroh. Salah satunya PDA Travel. Itu salah satu contoh. Tidak bisa Bapak Ibu, kita boleh menikmati dunia ini, tapi kita juga harus mencari akhir. Sampai kita lupa, kita berdoa kepada Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia mati-matian kita cari, tetapi lupa untuk mencari akhirat. Nah, oleh sebab itu